Fadli yang laporan ya. Teman-teman peserta yang saya hormati, untuk agenda materi kita pada pagi hari ini yaitu coaching Agenda. Ya, betul ya Pak Mutar ya? Iya, coaching agenda. Agenda yaitu 2 JP nanti sampai 2 JP. Untuk itu sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, seperti biasa kita laporan peserta dulu sekaligus pimpin doa. Untuk itu kepada yang ditugaskan saya silakan. Silakan yang ditugaskan sahabat Pak Farli. Baik. Semuanya peserta harap on kamera. On kamera semuanya. Oke. Duduk siap, gerak. Sebelum mengawali materi kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Ya, izin saya masukkan ke room Pak masing-masing. Silakan, silakan. Iya, ntar. Istirahatkan dulu Pak Parli, tidak bisa pindah tuh orang tidak istirahatkan. Hasan, saya di kelompok 1 kah? Saya juga pagi ini tidak Hasan. memberikan. Hasan, Jangan muka tegang semua. Tunggu. Kenapa tadi Pak Hasan bilang coaching? Sedangkan kita materi pagi masih Ibu Vivi. Mohon maaf. Assalamualaikum Pak Muhtar, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 ini. Iya Pak. Iya, Ketemu kembali, berarti sama-sama kita lagi ya. Oke. Berarti enak. kacau jadwal ini saya Iya, lihat Pak. idealnya ini kan kok dulu agenda 3 baru masuk coaching agenda. Iya Pak. Iya. Saya seandainya dikasih tahu sebelumnya sesuaikan. Ini sebenarnya jadwal mulai dari jam 7.30 sampai jam 9, 9.15 ke angkatan 42, jam 1 pos. Jadi saya bilang saya tidak bisa bergeser kalau hari ini, kalau bergeser berarti batal. Karena tabrakan Semalam semua. Pak. Cuma Iya. kayaknya bukan Pak Hasan yang sampaikan. Nah, ya, boleh buatlah. Saya bilang kalau saya hari ini digeser, geser jam berapa? Nggak bisa, berarti mundur besok kalau bisa. Kalau jadwal yang di Kolabjar Pak jam 1 Siapa? yang untuk coaching agenda sama Bapak. Di jadwal yang saya terima jam 7.30. Gitu. Sama kita peserta jam 1 Pak. Kalau jam 1 tetap berakal lagi saya dengan anu. Karena saya berdasarkan jadwal dibagi. Ini juga kurang komunikatif, ini juga saya lihat. Karena Iya. kita ini kan saya kan apa yang saya diberikan. Iya betul. Kalau saya mau cek semua itu, aduh, jadwal lain bagaimana ya? Jadi ya boleh buat kita start saja. Karena saya Hasan juga berpegang berdasarkan yang dia pegang. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, sejahtera selalu untuk kita sekalian. Alhamdulillah kita ketemu kembali ya, kelompok 2. Berarti yang pernah kita ketemu di agenda berapa? Agenda 1 Pak ya?
Pak. Iya Pak, agenda 1. Ketemu kembali lagi di agenda 4, angkatan 118. Nah, kalau yang pertama sekali yang saya ingin pesan kepada teman, segera buat WA group. Ya, di situ ditulis di depannya, terserah apa di belakang, yang jelas didahului kata angka 118. Ya. Ya, karena kalau hanya tulis coaching Opa Mutar, masih ada 8 angkatan saya punya coaching sekarang. Ya, bingung saya nanti aman. Jadi saya hanya membaca angka depannya, 118. Ya. 117 ada di Morwali. 100. 34. 34, 40. 42. Jadi dahulu semua depannya angka karena supaya apapun kata-kata di belakangnya barangkali 118 coach Opa Muhtar ya. 118 berarti bull ya. Apalagi dikasih angka 118 bull. Sudah. Karena banyaknya bimbingan gitu. Ya Pak. Alhamdulillah. Saya invite Pak ya. Iya, iya. Insya Allah kita ketemu di bull. Berarti sudah berubah seperti boleh untuk orang lain. Kalau tidak bisa kita ke sana berarti bukan untuk orang lain. Ternyata berubah sekarang Pak Parli. Boleh untuk orang lain. Sudah saya invite Pak ke grup kita belum. yang kelompok 2. Kayaknya. Alhamdulillah. Supaya sebentar saya kirimkan contoh-contoh. Gitu. Saya cek dulu. Di mana dia Pak Parli? Angkatan 118 kelompok 2. Oh begitu tulisannya? Ya. Oke dan. Oke. Ya nanti kita coba-coba kirim-kirim file-filenya. Siap. Kirimkan materinya supaya teman-teman ditaruh barangkali angka coach di situ Pak Parli. Nanti saya kira biasa ini. Jadi saja 118 buol coach Muta Opa, coach Opa. Siap. Iya. 118 coach. Dan angkatan 118 tertulis juga di situ namanya Parli angkatan 118. Ya pribadinya. Kalau kita dulu angka 118 TV buol coach Opa. Sudah. Aman itu. Oke. Ya. Oke. Sebentar saya kirimkan ya. Siap. Kalau di Kolabjar sudah saya isi file. Materi-materi itu sudah ada belum? Yang untuk agenda 4 belum ada Pak. Masih kosong. Itu harus saya buka. Di mana sudah kata 118. Itu harus saya buka baru agenda 1 yang ada roomnya saya lihat. Saya buka dulu Pak ya.
Itu belum ada roomnya Pak Fahri. Belum panitia belum bikin roomnya. Iya Pak, masih kosong. Agenda 1 tiada roomnya materi, agenda 4 tidak ada. Kalau agenda 1 yang untuk anu pemutar di dispensasi di anu itu di Covid ya. website COVID Pak. Iya. Cuma agenda 4 ini memang masih kosong, makanya saya tanyakan ke Ibu Mira itu BKPSDM gua. Bagaimana ini masih kosong, tidak ada materi. Ini kosong saya lihat. Yang terbuka roomnya baru tugas. Oke, kita diskusi dulu ya. Saya mau sambil menunggu mereka membenahi. Kasih tahu PSI-nya nanti siapa PSI-nya supaya kita diberikan itu room untuk materi. Oke, kita coba mulai pelan-pelan. Saya nampak. Ya, saya cari saya buka dulu materinya, Pak. Karena tadi memang saya ragu, kok bisa coaching agenda sebelum materi. Tapi karena tiada jadwal lain yang terpaksa, coba buka dulu. Bukan. Nanti aku buka.
Apa itu? Gimana juga host? Pantas tidak bisa, dia tidak kasih kita kesempatan sharing. Coba dulu ya Pak Parli, atau kita tidak usah belajar. Masa tidak dikasih kita akses? Saya WA. Aduh, kasihan mereka ini. Ya, jelas. Kita suruh mengajar, berarti disuruh. Tadi saya buka, tidak buka. Dan saya cek, host disable partisipan screen. Kan berarti saya dilarang. Astaga. Suruh minum obat anu dulu dong, obat anti mabuk itu, mabuk tuh orangnya. Setelah minum obat anti mabuk kata. Ya, baik teman sekalian. Hari ini kita belajar coaching agenda hanya 2 JP. Kita sudah hampir 10 menit berlalu. Jadi kita sambil jalan saja. Kalau kita tidak beri akses berarti kita tidak usah pakai slide. Baik, pertama sekali yang harus kita pahami dulu pengertian habituasi. Ya. Karena yang kita melakukan nanti aktualisasi, habituasi, nilai-nilai berakhlak dan nilai kedudukan operasional ASN. Nah, yang dimaksud habituasi adalah proses pembahasan atau dengan sesuatu penyesuaian supaya menjadi terbiasa, menjadi terlatih, ya. Jadi penciptaan situasi atau kondisi tertentu untuk membiasakan diri berperilaku sehingga terbentuk karakter diri melalui proses internalisasi dan diversifikasi. Maksudnya sebelum kita terbiasa dengan keadaan terus, ada semacam pengumpamaan, membiasakan. Saya kira seiring juga dengan filsafat yang mengatakan orang yang bisa menjadi sesuatu adalah orang yang pernah membayangkan menjadi sesuatu. Ya. Jadi orang yang bisa menjadi apa tidak lain dari orang itu sebelumnya sudah berpura-pura jadi itu. Sudah pernah mencoba menjadi seperti itu. Misalnya Parli bisa jadi PNS, CPNS. Kenapa? Parli pernah membayangkan dirinya menjadi CPNS, PNS ya Pak Parli. Bahkan sudah kita pernah berpura-pura seolah-olah kita sudah PNS, mencoba mengerjakan pekerjaan yang PNS. Nah, makanya suatu ketika kita tanya penjual ikan, kenapa kau tidak jadi pegawai negeri? Padahal dia sarjana, kan dia tidak pernah bayangkan dirinya jadi pegawai negeri. Dia hanya pernah membayangkan dirinya menjual ikan. Bukan berarti rendah penjual ikan itu. Tidak. Ya, kita berbicara bukan masalah rendah tinggi rendahnya suatu keadaan atau pekerjaan, tapi bagaimana kita menjadi seperti itu. Nah, sehingga proses pemisahan ini melalui tahapan-tahapan tertentu, ya. Yang dimaksud contohnya habituasi itu kalau kita, saya kira teman-teman pernah semua ketemu dengan namanya kura-kura ya. Nah, kalau kita ketemu kura-kura, biasanya itu kalau kita mendekat langsung masuk kepalanya, ya, bersembunyi. Nah, biasanya kalau diusap-usap belakangnya, lama-lama keluar kepalanya karena sudah menjadi terbiasa. Maksudnya tadi menghindar itu dikira ada bahaya. Jadi dia masuk dalam cangkangnya karena itu pelindung dirinya.
kita lakukan berulang-ulang, kita terbiasa, tidak lagi menganggap sebagai ancaman ketika kita ketemu. Nah, itu. Sama dengan kalau orang tinggal di perumahan di sekitar bandara, ya, saya kemarin di Petobo itu, awalnya itu sulit kita tidur. Karena dalam satu hari berapa kali pesawat lewat di atas atap itu. Bagaimana tidak kaget kita? Biar kaca dinding kaca itu, namanya juga coba BTN ini, dinding kaca itu kayak mau lepas. Nah, tapi lama kelamaan justru tidak menjadi masalah lagi. Ya, biar pesawat cuma terlewat di atas, kita juga bisa tetap tidur. Seperti itu namanya habituasi. Nah, konsep habituasi ini bisa diibaratkan seperti fenomena gunung es. Jadi yang kelihatan di atas sedikit terlihat skill dan knowledge, jadi keterampilan dan pengetahuannya kelihatan kecil saja. Tapi itu terbangun dari beberapa kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita berperilaku nilai seperti yang terbentuk dalam karakter ideal. Jadi ada proses internalisasi, dipersonifikasi, pengumpamaan melalui intervensi tertentu di tempat kerja. Artinya kalau kita lihat gunung es di atas itu, ibaratnya skill dan knowledge, di bawahnya itu ada teknologi tersembunyi, konsep diri, personal karakteristik, ya, motif. Ya. Nah, konsep habituasi itu dalam sebuah aktualisasi kita lihat dari aspek aktivitas yang rutin. Kita mungkin merubah seperti apa. Ya. Nah, yang sekarang saya mau jelaskan kepada teman-teman, bagaimana aktualisasi dan habituasi itu dalam sebuah konsep coaching agenda. Oke. Mau coba dulu lihat, sudah dikasih ke kita akses. Sudah ketemu dengan Anu? Sudah jawabannya Pak Parli? Belum ada? Belum ada Pak, dibalas. Pecah. Kasih dulu Anu Denda. Kasih akses dulu saya untuk share screen, belum dikasih akses. Astaga. Baik upacara saya ini Pak. Tunggu. Siapa yang bisa dia? Tunggu dulu Pak. Siapa yang ada itu? Iya, tunggu. Iya, gimana? Iya, kita yuk. Iya. Banyak ikut bicara, Ocha. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari aspek pengertian, aktualisasi itu diartikan teori menjadi praktek.
Ya. Konsep itu menjadi konstruk. Gagasan itu menuju kepada kegiatan. Sehingga jadi aktualisasi itu sebagai intervensi agenda habituasi. Aktualisasi bersifat ekstrinsik. Nah, seperti apa aktualisasi itu? Kita nanti akan mengaktualisasikan nilai-nilai. Jadi kemampuan yang harus dikuasai peserta pada pembelajaran. Pertama, kita nanti mencoba melihat apa itu isu. Saya kira kalau isu itu kan sudah kita pelajari di agenda 1, 2, dan sebentar itu diajarkan lagi Ibu Pipi agenda 3 isu itu dari agenda 3. Nah, memang idealnya tadi harus selesai materinya Ibu Pipi baru kita masuk ke coaching agenda. Jadi isu tentang jumlah kegiatan, kualitas rencana kegiatan, relevansi rencana kegiatan dengan aktualisasi, dan teknik komunikasi. Nah, kemudian di aktualisasi itu kita melaksanakan aktualisasi, kualitas pelaksanaan kegiatan, kualitas aktualisasi, dan teknik komunikasinya nanti kita perdalam. Saya ingin disuruh kembali dulu kita ke main session. Kembali dulu ya. Ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang aktualisasi ya. Sekarang alur pikir proses penyusunan rancangan aktualisasi. Jadi teman-teman kan sudah mempelajari ini, tinggal agenda 3 ya. Jadi kita mau lihat dari apa itu pengertian isu. Ya, saya mau jelaskan dulu kepada teman-teman pengertian isu itu. Jadi isu adalah subjek penting yang didiskusikan atau diperdebatkan orang-orang. Ya, kemarin teman-teman sudah belajar tentang isu di agenda 1, ya kita ketemu belajar tentang metodenya, analisis. Di agenda 2 pasti juga teman-teman memberikan fasilitator memberikan gambaran tentang nilai agenda 2, kemudian dikaitkan dengan bagaimana caranya melihat isu di situ. Nah, isu itu ketika Anda berbicara tentang masalah, Anda mengacu pada bagian yang sangat penting, mempertimbangkan kemudian diskusikan, itu isu. Jadi saya ulangi sedikit, kemampuan kita menangkap isu, kemarin kita belajar implementasi scanning, problem solving, dan analisis ya. Kemudian isu itu sendiri. Jadi contoh kasusnya isu ya. Contohnya begini. Mungkin Pak tidak tampil Pak di layar Pak. Apanya? Gambarnya. Tidak tampil. Tampil yang ini, alur pikir ini. Alur pikir ada Pak. Iya kan? Alur pikir yang saya jelaskan kan ini. Iya tadi pas itu hilang Pak. Oh hilang. Oh. Iya. Nah, jadi kondisi kesenjangan itu masalah ya. Nah, kemudian tadi kan kita sudah improvement scanning. Nah, kita lihat dari coba ambil 3 isu ya.
kayak kemarin. Yang dimaksud di sini isu dalam APKL ini sama aktual, benar-benar terjadi, problematik, masalahnya kompleks, kelayakan, banyak orang yang terkena imbasnya atau menerima dampaknya. Layak ini yang penting, layak dapat diselesaikan karena tusi Anda. Ya, nah, berbeda sudah kalau di agenda 1 dengan agenda 4 ini. Layak di sini hanya bisa kita masukkan kategori layak ketika masuk dalam ranah tugas kita. Ingat itu. Misalnya seringnya mati-mati lampu pasti aktual. Problematik ya pastilah. Kelayakan pasti. Layak, nah ini di sini tidak layak karena bukan tusi Anda. Ya. Jadi refleksikan kondisi instansi dengan mata pelatihan agenda 3. Ya, agenda 3 itu manajemen ASN dan smart ASN. Nah, itu sumber isunya bisa dari individu, bisa unit kerja, bisa organisasi. Lingkup isu itu bisa lihat dari tugas jabatan kita, tusi dan tusi organisasi, tusi unit kerja. Ya. Kemudian dideskripsikan isu itu berdasarkan ada data, fakta, kelihatan penyebabnya, dampaknya, dan dikaitkan di agenda 3. Setelah kita masukkan dalam kategori APKL, kita teruskan ke USG. Ada orang bilang APKL atau USG, katanya kalau sudah APKL tidak usah USG. Nah, kalau saya melihat APKL itu identifikasi isu. USG itu adalah validasi isu. Jadi menurut saya wajib hukumnya dua-dua. Nah, kemudian isu itu pernyataan negatif, singkat, jelas, ada fokus, ada lokus, ada waktu. Jadi buat kalimat isu. Nah, selanjutnya untuk menetapkan penyebab isu itu sendiri, baru kita bisa bebas memilih fishbone kah, memilih problem solving kah, memilih mind map kah, atau kita memilih SWOT atau tools. Nah, itu penyebab isu. Setelah ditemukan isu terpilih satu, nah, itu harus dikonsultasikan dengan mentor. Jadi sekalian konsultasi dengan mentor setelah ditemukan itu isunya. Nah, bisa juga kita mencari role model atau contoh di mana kira-kira isu seperti terjadi dan sudah diselesaikan. Apa solusi penyelesaian? Kemudian setelah dapatkan problem solving atau penyebab isu itu, dibuatlah gagasan kreatif, ya, gagasan kreatif penyelesaian isu. Biasa orang pakai marah, biasa orang problem solving. Kemudian diwujudkanlah gagasan itu dalam bentuk kegiatan. Rancangan ini menganut asas minimal 4 kegiatan dan setiap kegiatan minimal 3 tahapan. Nanti saya coba berikan contoh, tapi tolong dilihat contoh ini bukan sesuatu yang benar. Hanya modelnya saya kita ikuti. Tidak mungkin sama dengan kita punya masalah. Kemudian cara mengangkatnya juga, karena yang contoh yang saya berikan itu adalah yang sebelum ujian, yang masih dikoreksi pada saat ujian. Kita menghindari duplikasi. Kalau saya berikan contoh yang sudah selesai diuji, jangan sampai jadinya sama persis, akhirnya dianggap suatu plagiat, malah lebih celaka lagi. Bisa dibatalkan kelulusannya karena plagiat. Nah, jadi saya tidak mau ada hubungan saya yang sudah bekerja maksimal tapi dibatalkan kelulusannya. Ya, itu maksud saya. Kenapa kalau Bapak tidak kasih kita contoh yang benar betul setelah diuji? Nah, saya hindari itu.
Karena ada sekarang namanya Turnitin. Turnitin itu setelah diperiksa dengan alat, kalau dilihat tingkat plagiatnya melebihi dari 30%, dianggap apa namanya, tidak memenuhi persyaratan. Nah, kemudian seperti apa kegiatan-kegiatan tersebut? Ya, ada kegiatan 4, ada tahapan kegiatan 3, kemudian rumuskan outputnya. Jadi kalau urutan tahapan kegiatan itu berupa langkah-langkah sistematis dan rinci untuk melakukan suatu kegiatan. Outputnya itu produk yang dihasilkan pada setiap kegiatan. Jadi sekaligus bukti belajar kita. Kemudian di dalam tabel itu dibuat keterkaitannya dengan substansi mata pelatihan. Kalau kegiatan terkait dengan substansi mata pelatihan agenda 3. Kalau tahapan kegiatan terkait dengan substansi mata pelatihan agenda 2. Kemudian kontribusi visi misi, ya, diuraikan keterkaitan atau kontribusinya terhadap visi daerah, kemudian dan misi mana yang terkait dengan rencana aktualisasi kita. Kemudian di kolom terakhir nanti dikaitkan dengan penguatan nilai organisasi. Nah, penguatan nilai organisasi itu nilai organisasi mana yang diperkuat. Kalau instruksi presiden, semua nilai organisasi sudah berakhlak. Nah, kita lihat isunya, kita hitung agenda 1, kemudian isu dari agenda 3, ada beberapa isu. Ya. Nah, ini pengertiannya, isu yang masalah. Sudah saya jelaskan tadi. Jadi isu-isu diidentifikasi berdasarkan perspektif kedudukan dan prioritas. Agenda 3. Ini kalau kita buat APKL, saya kira teman-teman sudah paham semua. Nah, ini juga bisa digunakan Astrid. Jadi aktual, spesifik, transformatif, relevan, inovatif. Nah, ini yang keenam ini yang sangat dibutuhkan. Kecukupan waktu. Jangan kita merencanakan sesuatu yang tidak cukup waktu kita gunakan. Kita hanya melaksanakan aktualisasi selama 1 bulan. Jangka pendek ya. Karena nanti tujuannya teman-teman, ya ketika menetapkan tujuan dan manfaat, tujuannya itu ada 3. Tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalau manfaatnya ada 4. Manfaat terhadap peserta, manfaat terhadap OPD, manfaat terhadap pemerintah daerah, dan manfaat terhadap masyarakat. Ingat itu. Karena kadang-kadang karena contoh dikasih, ya dibikin juga contohnya. Tujuan khusus dan tujuan umum. Maksudnya. Nah, itu yang saya berikan contoh, itu sudah berubah itu. Kita bongkar di ujian. Ya, yang saya terima duluan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, aduh, mau maafin tadi tidak enak, saya harus terima karena lama saya tidak aktif di Yayasan Jantung Sehat, 1 bulan lebih di Morowali. Nah, ini sekretaris. Muhtar. Pengaruh kopi ampas. Siapa? Anu rusak, WiFi modem. Langsung merah berkedip, terpaksa diambil orbitnya Rana. Untung ada persiapan anak punya orbit. Oke, baik. Kita kembali ke terputus tadi. Saya coba dulu. Ya, jadi kita gunakan ini. Kita gunakan Astrid, boleh. Kalau kita lihat dari aspek masalah, saya kira teman-teman sudah kemarin tugas kita kelompok sudah bisa. Nah, USG ini menentukan skor sama, tentukan dengan skala Likert. Jadi gagasan kreatif penanganan isu itu ada gagasan konseptual, ada gagasan nyata. Jadi kita kepada gagasan nyata. Jadi menetapkan isu gagasan pemecahannya yang dapat diselesaikan oleh peserta selama 30 hari. Sederhana, terukur, dan punya nilai tambah. Ya. Kemudian dari beberapa isu yang kita dapat gagasan kreatifnya, nah ini kita juga bisa scoring di sini. Bisa scoring, kalau misalnya ingin menentukan yang mana, tapi biasanya kita digabungkan saja dalam sebuah gagasan pemecahan isu sehingga bisa menyelesaikan masalah. Ini metodenya disebut MC Namara. Ya. Ini di gagasan kreatif itu dimasukkan semua, baru kita lihat dari aspek efektivitasnya, efisiensi, dan kemudahan. Nah, nilai yang tertinggi ya itu yang kita ambil. Ini juga scoring, ya, scoring. Semakin efektif, semakin tinggi nilainya sampai 5. Kemudian semakin efisien, ya semakin mudah. Ya. Nah, sebenarnya dalam tugas ini, tugas pertama kita yang kita harus kerjakan adalah ini, identifikasi isu di tempat kerja. Kemudian isu tersebut terkait dengan salah satu atau seluruh mata pelatihan agenda 3. Kemudian pilih salah satu isu yang paling memenuhi kriteria untuk diatasi. Kita gunakan tool analisis, yaitu APKL dengan ISG. Kemudian kemukakan gagasan kreatif untuk mengatasi isu tersebut. Maksudnya jika terdapat beberapa gagasan
berarti maka dipilih yang menggunakan musyawarah. Ya. Jadi sebutkan kegiatan Yayasan Kreatif Anda. Ini nanti yang kita mau isi. Jadi unit kerja, di unit kerja itu di mana Anda berada. Kemudian identifikasi isu, semua isu yang kita dapat, kita tulis di identifikasi isu. Kemudian isu yang diangkat, isu yang terpilih, salah satu dari 3 atau 4 isu tersebut. Kemudian gagasan pencahayaan isu. Gagasan pencahayaan isu, baru kita masukkan dalam beberapa kegiatan itu. Di kegiatan output hasilnya, keterkaitan substansi penelitian, kontribusi terhadap visi misi, kemudian penguatan di organisasi. Saya rencana saya kasih dulu contoh teman-teman supaya mencoba membuat di pertemuan berikutnya kita, baru kita pemaparan atau memperlihatkan kita punya hasil rancangan minimal tabel ini. Di tanggal berapa lagi kita ketemu? Coba saya lihat. Tanggal 1 ya, pembimbingan. Betul itu tanggal 1 ya. Maaf Pak, berarti nanti isu yang dibuat itu nanti bisa kita siapkan juga contoh-contoh judul aktualisasi yang akan kita ambil. Iya. Kita iya. Jadi maksudnya tadi Pak Dokter apa? Diaktualisasi? Yang ini kan kita mau buat isu yang Iya. yang Kita ada di iya. tempat kerja. Identifikasi Dan isu, identifikasi isu beberapa ya, untuk kasus-kasus yang kemungkinan akan kita jadikan isu yang kita angkat untuk aktualisasi nanti. Iya. Kayak kemarin kita di agenda 1, kita coba identifikasi isu APKL. Setelah APKL, misalnya dari 4 isu APKL, 1 tertinggi kita lanjutkan dengan USG. Nah, 1 tertinggi baru kita lanjutkan dengan penyebab isu. Kita gunakan fishbone atau mind map atau causal map. Iya. Berarti berapa isu Pak minimal? 3? Iya, 3. Iya. Jadi dari 3 itu kami buat APKL, kemudian USG, kemudian di isu yang diangkat itu nanti itu yang akan kami presentasikan berarti Pak. Iya, jadi USG APKL itu 3 atau 4 isu. Itu kemudian setelah terpilih 1 baru masukkan di fishbone. Siap. Ya, gagasan pencahayaan isunya. Nah, baru kita berbicara tentang apa saja kegiatan yang kita ini. Setelah Bapak temukan isunya, gagasan pencahayaan isunya, baru kita tahu kegiatan apa dilakukan itu untuk menyelesaikan gagasan pencahayaan isu. Sebenarnya saya mestinya sudah terisi di materi-materinya, cuma belum ada room disiapkan kita. Nanti maksud di grup itu aja Pak, kalau ada materinya Pak. Boleh. Iya, saya kirim ke grup ya. Iya Pak. Oke. Pak, ini yang jadwal tanggal 1 bulan 10 sudah masuk pembimbingan rancangan aktualisasi. Iya. Pembimbingan sudah. Kalau ini kita masih bagaimana konsepnya. Begitu Pak. Berarti dari mulai hari ini sampai nanti tanggal 1 kita ketemu, berarti kita buat rancangan dulu Pak. Begitu. Iya, kita buat isu identifikasi isu dulu. Lengkap. Berarti
dari setelah hari tanggal 1 itu berarti kita sudah menentukan isu yang akan kita bawakan untuk aktualisasi berarti Pak ya. Eh, Tanggal 1 itu sudah harus ada isu, makanya saya berikan sebentar contoh-contoh. Saya Oh iya, kirimkan, ya sudah ada isu di tanggal 1 itu. Kalau sudah bisa ada, karena cukup lama waktunya ini sampai tanggal 1, bisa kita sudah, kalau perlu di WA kita diskusi, baru kita, kalau memang saya sudah lihat anunya, teman-teman punya contoh, ya diskusikan dengan mentor, konsultasikan. Kalau mentornya sudah setuju, kita mulai. iya, siap Pak. Supaya, karena kita ini tidak ketemu langsung, jadi saya punya mau, kalau perlu ada yang mau dibicarakan, minta di panitia pinjam Zoom-nya, ini kita Zoom malam-malam. Ya toh? Bisa nanti saya bikin Ya. room, Pak. Ya, supaya kita bisa ada hal tertentu yang mungkin kita harus bicarakan di situ, strateginya, caranya kita ini. Sebenarnya saya pernah berpikir mau ke Buol, cuma aduh padat sekali kegiatan. Saya mau ke Buol itu karena kebetulan bimbingan saya ada 2 orang di Buol, PK 9 itu, Pak Topan dengan Pak Dedi Salakia. Nah, Pak Oh Topan iya. itu kabitnya di situ, ya. Ya, Kalau Pak. Dedi Salakia itu di keuangan, ya tidak salah. Iya, Ya, itu keuangan, yang Pak. bimbingan saya untuk PKA. Kemarin saya ke Morowali, sudah ketemu bimbingan saya di sana. Makanya komen ini Pak Topan, aduh kapan Opa ke Buol? So ada jadwal, saya bilang, kalau jadwalnya November itu selesai Bapak ujian, aduh. Saya bilang bolehlah saya ke situ, tapi nanti dilihat kalau tidak terlalu sibuk. Cuma masalahnya ke Buol kan tidak ada pesawat. Jauh. Mati kita. Kecuali lewat Gorontalo. Iya, kalau macam Morowali enak, mau berangkat pagi besok berangkat. Ya, 2 hari sana balik pulang bisa. Kalau Buol, aduh, baru kesananya 1 hari. Ya, sampai di sana baru pinggang 1 hari, baru bekerja. Ini kalau apa begini naik mobil 1 hari, aduh, jelas itu Pak. Kalau ada stone walis kecil disuruh batin di sebelah kan baru bisa. Tapi insyaallah semua ada jalannya itu. Iya. Kita coba dulu dengan pakai Zoom, insyaallah bisa itu. Daerah lain bisa, apalagi saya lihat di sini teman-teman ada beberapa orang yang kreatif, jadi ya, saya berharap teman-teman yang punya informasi banyak itu lebih berbagi kepada teman-temannya. Pak Fadli, Pak Dr. Fadli, banyak rata-rata sini. Ilham Saleh, banyak rata-rata saya teman-teman punya potensi. Ya. Perempuannya tidak mau kalah, jangan kalah perempuannya. Saya kira dalam berinvestasi ilmu pengetahuan ini tidak bisa kita kalah dengan laki-laki. Ya. Jadi sudah waktunya ada kita punya Zoom, ada kita punya WA group, silakan di situ. Cuma tolong jangan WA pribadi karena agak jauh tenggelam itu. Karena banyak grup saya, jadi yang pribadi itu jauh tenggelam. Kita di grup saja. Oke, kita coba lagi. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini cuma yang kita jelaskan tadi sudah. Habituasi. Nah, ini konsep lama saja. Oh ya, saya kasih contoh saja. Saya kasih yang saya nanti. Kemudian saya mau coba cari materinya, baru saya masukkan di grup ya. Pak, izin tanya Pak, kalau untuk isu yang kita akan angkat nanti, ya, itu sudah lengkap dengan daftar isinya atau bagaimana Pak? Daftar isi, pendahuluan seperti begitu Pak? Oh, belum. Nanti kalau kita Belum. rancangan itu. Oh, Ya. iya kan tanggal 1 kan sudah masuk pembimbingan rancangan. Ya, itu kalau itu sudah
sebaiknya sudah ada. Berarti kita siapkan juga ya gitu ya Pak. Berarti Iya. nanti yang tanggal 1 hanya isu yang kita angkat dulu dengan teknik yang diambil, yang digunakan. Iya, maksudnya cari di sini. Nanti saya kirimkan ini anunya filenya. Ada 3 tugas dalam isinya ini. Jadi tugas kedua ini kita sudah disuruh mau mengisi dalam bentuk tabel tadi itu. Oh, ini yang saya kirimkan teman-teman. Cara menyusunnya, kemudian saya kirimkan file-filenya. Oke. Sebelum saya masukkan di Collabjar, nah saya kirimkan ke room dulu karena belum ada roomnya di Collabjar. Oke. Terus saya kirim. Izin bertanya, Pak. Silakan, silakan. Ini isu yang kita mau angkat, Pak, terkait dengan tugas berdasarkan formasinya kami atau berdasarkan penempatan di bidang kami, atau bisa di luar dari itu. Ya. Kalau isu yang kita angkat itu aspek layak itu karena tusi kita. Yang membuat kita ada tusi itu karena formasi yang kita isi. Nah, kalaupun misalnya berdasarkan penempatan yang tidak sama dengan formasi, baru harus ada penugasan khusus. Buktikan dengan surat penugasan. Sebenarnya kalau kita mau lihat, yang penting betul-betul urgen yang kita melakukan, ada tempatnya kita berlindung ketika hal itu memang merupakan suatu hal yang harus kita selesaikan, dan memang kita bisa buktikan bahwa ada penugasan khusus kita. Karena dalam tusi itu kan tertulis itu pada poin terakhir, dan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Tapi dibuktikan dengan surat penugasan. Misalnya Saleh waktu diangkat CPNS di SK pengangkatannya apa di situ jabatannya? Jabatan di Ahli Pertama Polisi Pamung Praja, Pak. Nah, Penempatan di instansi pada subbagian perencanaan program. Sekretariat. masih nyambung kok itu, masih bisa. Bisa. Bisa coba ya, carikan filenya. Oke. Sabar ya, saya carikan baru Anda buka di WA Group. Ini adalah login saya terbuka. Nah, apa masalah?
Silakan kalau ditanyakan sambil saya buka materinya Pak ini. Assalamualaikum Pak Muntar. Iya, waalaikumsalam. Silakan. Ada saya kirim itu tapi sambil kita diskusi ya. Ya, Saya ingin bertanya. silakan, silakan. Ini saya SK pengangkatan itu Puskesmas Bokat. Iya, Ya, tapi sebelum di Puskesmas Bokat saya di rumah sakit daerah. ya, Nah, setelah saya pengangkatan usia Puskesmas Bokat, apa dari pihak rumah sakit buat telah staf untuk, karena di rumah sakit sebelumnya saya memegang ada 4 program termasuk untuk Pokja untuk akreditasi rumah sakit. ya, Jadi dari dari kepegawaian rumah sakit buat salah staf meminta ke BKD untuk dipinjamkan kembali ke rumah sakit. Jadi saya dapat nota dinas selama 1 tahun di rumah sakit. Tapi kemarin saya konsultasikan untuk ke BKSDM bagaimana tentang aktualisasi. Jadi sarannya itu sebaiknya aktualisasinya tetap di puskesmas. Jadi saya kemarin sudah untuk mentor itu tetap kepala puskesmas Bokat, dia punya mentor. Yang saya tanyakan Pak, untuk penilaian aktualisasi harian saya itu bagaimana nantinya? oke. Karena rencana tetap saya mau ambil judulnya tetap di puskesmas. Iya, kalau menurut saya juga sama. Lebih bijak kalau kita ambil di sana karena jangan sampai kita kesulitan nanti kalau penguji tidak mau paham itu, karena misalnya kan dokter ini teknis. Ya. Iya. Kalau kita ambil misalnya administrasi, akreditasi, waduh, jauh. Ya. Ya sebaiknya di penempatan pertama di puskesmas. Nah, Iya. kekhawatirannya Pak Dokter tentang penilaian PKTBT-nya. Ya. Jadi pengembang kompetensi bidang tugas, teknis bidang tugas. Nah, saya kira tinggal kita berbagi waktu ke puskesmas rumah sakit, bahwa saya agak konsen dulu di puskesmas selama 1 bulan. Iya. Ya. Rencananya dapat. Iya. Pak, saya juga sudah komunikasi dengan kepala puskesmas tentang rancangan aktualisasi dan rencana judul aktualisasi saya ambilnya di puskesmas. Ya. Sebaiknya supaya kita tidak terlalu banyak nanti kesulitan membuat pernyataan apa semua. Nah, insya Allah selesai itu kan jangka menengahnya kan tinggal sekali-sekali kita cek, jangka panjangnya tinggal pada saat-saat yang tentukan kita. Karena tahu juga puskesmas kan di bawah wilayah dari rumah sakit kan Pak Dokter? Di dinas kesehatan sama dengan rumah sakit Pak. Di bawah dari dinas kesehatan. Bukan UPT. Oh iya UPT ya. Masih ada anunya, masih ada apa namanya, korelasinya. Misalnya, supaya selesai kita dengan baik, tidak lama 1 bulan saja. Karena biasanya pernah terjadi begitu, kesulitan. Ini kan patokannya penguji kan SK, makanya nanti dilampirkan di lampiran umum itu SK-nya kita penempatannya. Oh iya. Kalaupun misalnya ada penugasan lain, ya kan kekuatan SK itu, SK pengangkatan dengan nota dinas itu kan, nota dinas kan sifatnya sementara. Iya, sementara. Kalau memang sudah SK penempatan, nah itu kuat. Maksudnya setelah ada SK pengangkatan, ada SK penempatan. Makanya teman-teman rata-rata kan kita ini setelah diangkat, ditempatkan di OPD itu, misalnya dia petugas laboran, ada pada perikanan. Di sana belum ada laboratorium perikanan.
Ditempatkanlah dia di bagian kepegawaian dengan nota dinas. Nah, ini susah ini. Karena SK Anda yaitu laporan, jadi mestinya itu kalau misalnya ditempatkan ini jangan nota dinas, kalau perlu SK kembali. Karena SK itu tidak bisa dibatalkan dengan nota dinas. Jadinya kesulitan ya. Tetap diperiksa, dituntut untuk beraktualisasi di laboratorium. Nah, laboratorium di sana itu di daerah Luhuk pada saat itu belum ada laboratorium perikanan laut. Ya, gitu. Nah, memang ada kesulitan kita karena tetap dituntut administrasinya seperti apa yang ditetapkan. Saya kira cukup bagus Pak Dokter kalau memang kita ambil aja di puskesmas selama 1 bulan, nanti tinggal bagaimana mengatur waktu lah. Kami juga sebagai coach akan membantu. Hilang lagi. Kasih banyak Pak. Iya. Pak, kapan kita mulai aktualisasi yang kembali ke instansi masing-masing? Setelah ujian rancangan. Kita punya ujian rancangan tanggal berapa itu Pak Parli? Kita lihat jadwal dulu. Evaluasi akademiknya tanggal 1, Pak. Bukan akademik, ujian rancangan. Ujian rancangan. Ujian rancangan, pembimbingan. Tanggal 11. Ya, tanggal 11 hari apa itu? Tanggal 11 bulan 10. Hari apa itu tanggal 11? Hari Selasa ya? Hari Selasa. Iya, hari Berarti Selasa. tanggal 12 harus kembali sudah. Oh, begitu Pak ya. Nah, iya, gitu. Tanggal 12 masuk di Iya, sudah dinas kembali. masing-masing. Nah, di situ kita aktualisasikan yang kita rancang ini, Pak. Iya, Yang mulai sudah situ. begitu Pak ya. Terus diujiankan lagi enggak Pak itu setelah Ya, diujiankan lagi enggak setelah itu? iya. Ujian aktualisasi lagi. Jadi kita mengimplementasikan selama kurang lebih 1 bulan. Nah, baru lihat di jadwal kapan lagi kita ujian. Maaf Pak, untuk ujian rancangan aktualisasinya menghadirkan mentor atau hanya dengan coach? Harus mentor, Pak. Oh, harus ada mentor juga. Itu rancangan Pak ya? Dua-duanya Pak, rancangan dengan ini harus ada mentor. Oh, Nah, jadi berarti Bapak iya. evaluasi nanti Banyak, Pak. tanggal 10 bulan 11. Ujian lagi tuh Pak Parli. Ya, terima kasih Pak Dokter. Tanggal 10 bulan 11 ujian lagi, aktualisasi. Sudah contoh sudah, kita klasikal itu. Oh, klasikal habis evaluasi rancangan aktualisasi kita masuk klasikal Pak tanggal 5 Iya. bulan 11. Mulai materi-materi di situ. Jadi berarti Bapak ke tanggal 5 mulai masuk klasikal, berakhir kita punya rancangan aktualisasi itu sekitar tanggal 4. Oh, berarti Tanggal 4 berakhir. Kita ujiannya tanggal 10. Itu caranya. Karena Bapak yang sekarang blended, beda misalnya macam di Morowali, itu klasikal murni, jadi semuanya dikelaskan. Wah, capek juga. berarti 2 minggu aja Pak, 2 minggu lebih saja kembali ke dinas masing-masing untuk aktualisasinya Pak. Ya. Sudah saya kirim itu materi, saya mau carikan contoh dulu. Siapa? Supaya sambil menunggu belum bisa dibuka, kita akan ini. Saya carikan contoh di Bapak.
Kan. Iya, waktu kita tinggal sedikit. Saya kirim dulu Pak ya. Contoh-contoh. Ya, masih ada dipertanyakan Pak. Waktu kita masih ada 2 menit. Jadi saya kirimkan Bapak contoh Pak ya. Ini kurang punya Pak. Yang keliru itu tujuannya. Dia masih menggunakan tujuan umum dan juga tujuan khusus. Nah, kita gunakan itu tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, itu nanti perbedaannya. Nah, ada 2. Saya kirim. Oke, karena waktu kita sudah habis, nanti tetap saya kirimkan nanti contoh-contoh Pak ya. Ada lagi contoh PowerPoint-nya. Maaf Pak, boleh bertanya nanti di grup kalau ada yang kurang Oh, jelas Pak. silakan. Tanya di WA grup. Iya. Baru kita ini. Karena Kalau mungkin perlu nanti kalau ada teman-teman juga nanti iya. Kalau nanti kita mungkin masih nanti sudah butuh, berjalan. ya. Betul. Kalau misalnya kita nanti masih butuh diskusi padahal ya kita kalau perlu pinjam kita fasilitas Zoom. Kita Zoom lagi malam-malam. Siap. Nanti Pak Ketua Farli bisa menyediakan kayak Tinggal memfasilitasi. disepakati Pak. Karena saya yakin pasti waktunya tidak cukup kalau cuma begini, cuma 2 jam. Iya Pak. Nanti ada waktunya kita pemaparan Pak. Teman-teman ada contoh 1-2 orang tampil, kita lihat apa betul, ya sudah betul atau masih ada perbaikan untuk semuanya itu. Ya. Ya. Misalnya yang penting kita bangun komunikasi Pak ya. Karena kita berjauhan, Ya. mudah-mudahan teknologi bisa memperdekat kita. Ya. Jangan segan-segan Pak, biar tengah malam kalau ada waktu isi aja. Pas saya lihat saya jawab itu. Siap. Nanti kita atur jadwal lagi Pak. Kalau Iya. misalkan sudah ada yang sudah selesai bikin, Ya. nanti saya hubungi Pak Muhtar supaya kita atur jadwal Ya. kapan Ada bisa contoh Zoom. Pak, ada panduan saya kirim, ada materi dan Ya. ada contoh. Nah, Pak Muhtar kan jadwalnya padat, jadi mau konfirmasi dulu waktunya kapan bisa kita mau Zoom, toh? Ya, siap. Yang penting agak kosong itu malam. Siap. Ya, kalau pagi sampai sore rata-rata ada materi, malam biasa. Iya. Malam juga sudah mulai ada tadi yang isi itu dari Yayasan Jantung Sehat sudah mau pertemuan malam kapan itu. Karena saya juga kepala bidang pengembangan, udah repot juga. Kemungkinan suatu saat Kebul itu buka cabang juga, setiap kabupaten harus ada Yayasan Jantung. Oke, makasih banyak atas perhatiannya teman-teman sekalian. Iya Pak. Maaf kekurangan, saya 2 kali terlempar tadi. Kemudian insya Allah kita ketemu kembali di tanggal berapa itu nanti tolong ingatkan saya. Ya, baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya izin ya, saya pamit karena saya mau ke angkatan 42 lagi. Poso. Iya. 42 Poso atau Iya. Oke.